Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi menghadiri peresmian pabrik sepatu di Garut, PT Ultimate Nobel Indonesia, PT UNI. Pabrik sepatu yang memproduksi sepatu New Balance itu berencana menyerap 10.000 tenaga kerja secara bertahap. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan sektor industri di Garut, khususnya dalam pengembangan pabrik sepatu. Salah satu langkah utamanya adalah mendirikan pabrik sepatu yang ditargetkan dapat menyerap hingga 10.000 karyawan. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, Deddy Mulyadi meluncurkan strategi untuk mengatasi praktik percaloan tenaga kerja di Jawa Barat. Dengan kebijakan ini, calon pekerja tidak perlu lagi melalui calo untuk mendapatkan pekerjaan di pabrik, sehingga proses rekrutmen menjadi lebih transparan dan adil. Untuk informasi lebih lanjut mengenai strategi Deddy Mulyadi dalam pengembangan pabrik sepatu di Garut, Anda dapat menonton video berikut. Pak Bupati serta seluruh pimpinan daerah Kabupaten Garut, saya titip pesan ke Bapak, kan nanti berkembang ke industri. Nanti cari tempat lahan yang masuk agak ke dalam, jangan di pinggir jalan besar, di tikungan. Karena jumlah karyawan banyak, begitu keluar kemacetan panjang. Saya ngalamin itu dulu di Purwakarta, itu macetnya bisa berjam-jam, apalagi ini jalannya adalah jalan lintas yang sangat padat serta rawan kecelakaan, karena nanti akan tumbuh warung segala macam. Nah ini ke depan industri masukin ke dalam, dan saya berjanji jalan ini pada tahun ini akan saya perlebar dan akan saya perkuat sehingga truk-truknya bisa lewat dengan baik. Karena tugas pemerintah provinsi hari ini adalah mendorong regulasi, termasuk Pak Wamen, saya akan membuat jalan 8 jalur di Kabupaten Subang untuk industri mobil listrik Cina. Itu yang akan saya buat. Dan untuk itu saya tidak lama, karena tanggal 5 saya harus rapat memutuskan berbagai kebijakan anggaran. Kemudian yang saya hormati Ketua Apindo Provinsi Jawa Barat, kemudian Vice Presiden New Balance Mr. Dun Chan Sol, saya ucapkan terima kasih sudah diikat ya. Bapak sudah terikat oleh kebudayaan Jawa Barat dan kebudayaan Indonesia. Kemudian seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama, kalau datang investasi semua gembira. Tetapi kalau sekarang kita tidak membuat rambu-rambu, maka seluruh investasi ini akan mudah pergi. Saya pengalaman nanganin ini, apalagi industrinya industri padat karya. Untuk itu yang pertama, ini kerangka dibuat oleh Pak Bupati. Buat forum grup manajer HRD di Kabupaten Garut. HRD itu nanti dalam grupnya itu boleh berkeluh kesah tentang hak apapun, karena kalau pemegang saham, pemegang modalnya kan nggak mungkin urus teknis, sehingga mereka itu tidak repot terhadap 4 hal. Pertama, ribut di urusan rekrutmen tenaga kerja. Ini pasti terjadi, apalagi di Garut nih. Saya tahu Garut bagaimana ototnya orang Garut. Ribut di urusan rekrutmen tenaga kerja. Yang repot yang di demo pabrik lagi. Ini yang bermasalahnya adalah di tenaga kerjanya, yang di demo pabriknya. Untuk itu caranya bagaimana? Maka Kabupaten Garut sekarang segera mendata seluruh calon angkatan kerja di Kabupaten Garut. Masukin dalam database-nya, di sini yang di pabrik, di sini berapa sih masyarakatnya. Kemudian nanti yang di kecamatannya berapa, kabupatennya berapa, masukin dalam sistem database. Kemudian sebutin kualifikasi keahliannya. Setelah itu menurut saya tidak usah ada lamaran kerja, ini harus dihapus. Karena lamaran kerja itu menimbulkan kerumunan, membuat persyaratan, menimbulkan harapan, akhirnya yang tidak diterima ngamuk. Caranya bagaimana? Caranya dalam manajer HRD nanti tinggal lihat database calon tenaga kerja, mana kualifikasinya. Kalau butuh 3.000, kasih nomor urut 1 sampai nomor 3.000. Itu saja. Sebelum masuk pabrik, dibutuhkan apa dia, maka buat training dulu. Setelah training, masuk pabrik, masuk kerja, baru urus persyaratan. Jangan bikin persyaratan sebelum diterima. Karena apa? Karena biaya itu nanti pinjem bank emok tuh gitu. Itu dibuat standarisasi seperti itu. Nah, kalau sudah sistemnya bursa kerja dipakai,
dengan di setiap kabupaten kota, maka tidak usah ada lamaran kerja. Cukup manajer HRD mencetak nama-nama itu, kemudian dia memanggilnya untuk interview. Untuk interview, kemudian dilatih bekerja. Jadi tidak terapa lagi di era politisasi seperti sekarang. Pak Kapolda pasti paham. Nanti antrian tenaga kerja ini di video disebarkan, bagaimana orang Indonesia, orang Jawa Barat ngantri cari kerja. Ini, tetapi kalau semuanya silent, tidak ada lagi antrian lapangan orang kerja, dibuat dalam sistem data yang memadai, dan saya akan mengupgrade seluruh sistem data itu hari ini. Nah, kemudian mereka tinggal dipanggil saja, dipanggil. Kan UMPTN juga masuk perguruan tinggi, tidak semuanya masuk SMPTN, ada yang dipanggil. Menurut saya sudah selayaknya seperti itu. Jadi berapa di desa ini ada berapa yang memenuhi syarat, di desa tetangga ada berapa yang memenuhi syarat, di desa tetangganya lagi Kecamatan Tegal memenuhi syarat, panggil, kemudian bikin surat pernyataan kesediaan untuk mengikuti sistem yang ada di industri. Karena apa? Karena kelemahan bangsa kita adalah budaya di lingkungan dibawa ke pabrik. Contoh, di lingkungannya ada yang hajat, tidak masuk kerja. Di lingkungannya tetangganya sakit, tidak masuk kerja. Pabrik tidak pernah mengerti itu. Kalau sudah masuk ke pabrik, maka Anda terikat dengan sistem yang bekerja di pabrik. Setelah itu oleh pabriknya dikasih teguran, bawa temennya, ormasnya ke sini, bawa LS-nya ke sini, bawa tetangganya ke sini. Industri tidak akan betah dengan sistem yang seperti ini. Untuk itu, buat kerangka seperti ini, dan saya dan Pak Kapolda besok juga akan berada di Karawang, akan bersikap tegas. Itu yang terakhir. Yang berikutnya adalah hentikan mentalitas di lingkungan pabrik. Aparat desa, karang taruna, segala macam. Satu, ingin menguasai pabrik dari hulu ke hilir. Masuk barang harus bayar, masuk besi harus bayar, turunin batu harus bayar. Nanti rekrutmen tenaga kerja, itu tarif rekrutmen tenaga kerja Pak Noel di wilayah Subang, Bekasi, Kerawang termasuk Purwakarta itu antara 15 sampai 30 juta per calonnya. Ini harus dihentikan, harus dihentikan. Nah, ini saya tuh faktual karena saya gaul dengan mereka dalam setiap hari. Sehingga tidak aneh kalau tiba-tiba di desa itu ada tokoh kaya. Nah, ini harus segera dibenahi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah orang menganggap pabrik sumber duit. Proposal ke pabrik, Maulidan ke pabrik, Rajaban ke pabrik, Agustusan ke pabrik, Lomba Karang Taruna ke pabrik, semua proposal ke pabrik. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Komponen itu belum tentu ada di belanja industri. Untuk itu, industri sudah bayar pajak. Karena industri sudah bayar pajak, seluruh kebutuhan warga itu tidak boleh dipenuhi oleh pabrik, harus dipenuhi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa. Gak boleh. Saya nanti akan larang seluruh kepala desa membuat proposal kegiatan minta sumbangan ke pabrik, tidak boleh. Saya katakan sudah bayar pajak, dipajaki. Nanti tidak diberi, dikasih misalnya sumbangannya, majuin 10 juta, dikasih 200.000, disobekin proposalnya, dibandingin, didemo lagi. Ini harus segera dibenahi. Untuk itu saya berikan jaminan kenyamanan bagi seluruh pengusaha di Jawa Barat. Anda nggak usah pusing. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hadir untuk melindungi seluruh investasi sampai teknik. Caranya bagaimana? Caranya itu tadi yang kebijakan pemerintah. Pemerintah jamin rakyat sekolah, pemerintah jamin rakyat berobat, pemerintah jamin jalannya bagus, pemerintah jamin aliran listrik, pemerintah jamin aliran air, pemerintah jamin keamanan warga. Karena pemerintah itu hidup diantaranya dari pajak PPN dan PPH yang dibayarkan oleh industri. Pajak hidupnya dari situ. Dan kita sudah punya budget yang cukup, tinggal bagaimana menata, mengatur, membuat regulasinya.
Nah, kemudian apa kelemahan industri pencemaran? Karena kelemahan industri pencemaran, maka Pak Bupati nyiapin di kabupatennya dinas lingkungan hidupnya, tujuannya bukan nyari salahnya pabrik, tujuannya memandu pabrik dari kesalahan. Kalau nyari salah, setiap orang ada salahnya, nggak akan kelar-kelar. Tapi memandu pabrik dari kesalahan. Bila perlu nanti, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membangun ipal-ipal komunal untuk pabrik-pabrik di Jawa Barat dibiayai oleh Pemprov. Nanti pabriknya tinggal bayar pengelolaannya, karena itu nanti dikelola oleh pemerintah, kemudian pabrik tinggal bayar. Kenapa? Pabrik bangun ipal jauh lebih mahal. Ini yang akan dibuat, dan ipal itu Pak Bupati nanti kalau kerja sama Pemprov itu adalah investasi, Pak. Jadi daripada pabrik harus sibuk bikin ipal, sudah aja nanti Pemda Provinsi Jawa Barat dan Pemda Garut bikin ipal untuk pabrik. Pabrik tinggal bayar sewa ipal. Itu cara. Nah, itu yang harus dibuat oleh kita. Kenapa? Karena ini saya tegaskan bahwa hari ini di Jawa Barat memang ada PHK. Tetapi di Jawa Barat juga ada harapan rekrutmen tenaga kerja baru. Jadi kalau yang ter-PHK-nya 3.500, ya kita berharap di tahun 2025 ini ada 50.000 rekrutmen. Bahkan ada beberapa kawasan yang selama ini saya support untuk bertumbuh berkembang, itu bisa 150 sampai 200.000 karyawan baru. Tapi yang terakhir, belum tentu juga ada pabrik, ada pegawai. Hitung Pak Bupati, ada angka harapan perkembangan industri di Garut. Hati-hati penempatan pabriknya, hati-hati membuat tata ruangnya, jangan membuat ketidakpastian. Kemudian hitung berapa kebutuhan ruang kerjanya untuk 5 tahun ke depan. Apa tujuannya? Buat sistem pendidikan SMP dan SMA yang tidak akan meneruskan kuliah lebih baik dari sekarang dipersiapkan menjadi calon tenaga kerja. Pendidikan di sekolahnya nggak usah capek-capek, nggak usah. Bagaimana cara dia memakai sepatu, bagaimana cara dia memakai kaos kaki, bagaimana cara dia memakai baju, bangun, duduk, menjahit, kemudian berbagai kebutuhan industri lainnya yang siap kerja. Pemerintah mengalokasikan pembiayaan untuk memberi teknologi industri agar di sekolah-sekolah diarahkan pada keterampilan. Nanti balai-balai desa, di desa-desa di sini sudahlah ruang desanya bisa digunakan untuk ruang SD-nya, bisa digunakan SMP-nya, digunakan untuk pendidikan keterampilan kerja yang dibutuhkan oleh industri. Tidak usah bangun balai latihan kerja, nanti bangunannya repot. Gak usah, cukup memanfaatkan ruang SMP, ruang SD, kantor desa diarahkan untuk melatih anak-anak Garut menjadi tenaga kerja terampil. Ini cara, dan saya yakin dengan sinergi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat, jajaran kepolisian dan TNI bersama-sama memerangi premanisme yang mengganggu industri, membangun infrastruktur sebagai penunjang industri, menjaga sistem pengelolaan lingkungan yang memadai dengan mengedepankan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan, dengan menghindari pencemaran lingkungan akibat industri, membangun hubungan harmoni keuangan pusat dan daerah. Ini saya sampaikan. Kenapa membangun hubungan harmoni? Karena pajak pabrik itu ditarik di Jakarta. Ini saya akan sampaikan ke dunia industri. PPh 21 dan seluruh karyawan yang ada di Jawa Barat itu kalau kantor pusatnya di Jakarta bagi hasilnya untuk Pemda DKI. Ini harus dipenuhi. Kenapa saya ngomong begitu? Karena tujuan saya adalah dana DAU, dana DAK, dana Pemprov nanti harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan di sekitar industri. Bagaimana? Ada pabrik di sini air bersih warga harus beres. Ada pabrik di sini lingkungan jalan lingkungannya harus bagus. Ada pabrik di sini tidak boleh ada rakyat rumah miskin, rakyat rumahnya miskin. Ada pabrik di sini anak-anak bangunan sekolahnya harus baik. Ada pabrik di sini air bersihnya harus baik. Kenapa? Agar rakyatnya tenang. Dan nanti saya bisa menjelaskan bahwa daerah di sini dibangun berdasarkan pajak
pajaknya dibayarkan oleh pabrik di mana pabrik itu di desa itu berada, dan itu uangnya digunakan untuk semua, sehingga warga merasa keberadaan industri adalah merupakan tempat bagi pertumbuhan ekonomi dan sahabat, bukan pabrik menjadi musuhnya masyarakat. Ini arah kebijakan yang dibangun. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Saya berterima kasih. Semoga kalau pabrik ini bisa menyerap 10.000 tenaga kerja, mudah-mudahan bisa terrealisasi dan mudah-mudahan bisa bertahan selamanya di Garut. Karena Garut itu adalah kota Pangirut. Saat datang ke Garut, mal bisa balik deui. Tapi dengan catatan, di Garutnya mulai dibenahi, tidak boleh solokannya kotor, tidak boleh jalannya rusak, tidak boleh bangunan liarnya berserakan di mana-mana. Saya berharap pabrik itu adalah tempat estetika, bukan tempat kesemrawutan. Pak Bupati, nanti tolong dengan saya dibenahi pabrik yang baru. Saya lihat sudah tumbuh warung kumuh. Nanti warung-warungnya jangan di pinggir jalan, biar Pemda yang membeli tanah di sampingnya, disiapin rest area, nanti warung-warungnya kita yang bangunkan, pemerintah provinsi yang bangunkan, tukang warungnya dididik, apalagi wakil bupatinya perempuan yang konon katanya mau jadi menantu saya. Gitu. Perhatikan ibu wabuk, kenapa? Itu perempuan yang kerja di situ, mereka meninggalkan anak, mereka meninggalkan suami, mereka pulang ke rumah kurang tidur, makan di tempat kerjanya sebelah, cilok, bakso, mie ayam. Mohon maaf, segera benahi Pak, itu perempuan. Nanti umur 30 tahun, 40 tahun PHK Pak, atau disuruh mundurin diri Pak. Celana dalamnya dari pagi sampai sore tidak ganti Pak. Ancaman penyakitnya tinggi. Untuk itu tidak ada masalah kalau Ibu Bupati nanti menganggarkan bantuan BH dan celana dalam yang berkualitas. Serius ini, tidak main-main. Untuk karyawan-karyawan pabrik Pak. Kenapa? Karena perempuan yang paling sensitif untuk kesehatannya adalah baju dalam. Saya belajar tentang itu lama. Itu nanti dibuat, perhatikan kadar gizinya, kadar proteinnya, dan kemudian Ibu Bupati di situ membangun bangunan dengan luas yang cukup, tempat penitipan anak, siapin guru TK di situ, siapin guru PAUD di situ. Jadi karyawan ke kantor itu membawa anaknya ke tempat bekerja, anaknya dititipin di TK di situ, guru TK-nya digaji oleh pemerintah, guru PAUD-nya digaji pemerintah, tapi pemerintah support gizi bagi mereka, bagi-bagi susu segala macam. Pada jam istirahat ibunya bisa bertemu dengan anaknya untuk menyusui. Karena industrialisasi tidak boleh memisahkan hubungan ibu dan anak. Saya punya riset di Bupati. Apa riset saya? Anak-anak yang ibunya bekerja di pabrik, anak-anaknya ikut diurus sama neneknya, diurus sama uangnya, pendidikannya kurang terperhatikan, emosinya tidak stabil. Apa yang terjadi? Ketika besar dia kerjanya meras ibunya yang kerja di pabrik. Pengen motor, pengen HP, jalan-jalan, baju pengen bagus. Akhirnya ibunya mengalami penderitaan yang berat. Setelah itu laki-lakinya nggak benar. Bagaimana laki-lakinya nggak benar? Laki-lakinya kerja, nganterin istrinya ke pabrik, tiap hari ngebonceng istrinya ke pabrik, motornya kredit, yang kredit adalah istrinya. Tapi selama istrinya di pabrik, si laki-lakinya KAWW saja deket pabrik. Saya yang itu nanganinya banyak, tahu. Ini harus segera dibenahi. Akhirnya siapa yang paling menderita? Perempuan. Sudah bekerja, uangnya untuk kehidupan keluarga, emosinya rusak oleh suaminya, emosinya rusak oleh anaknya, sehingga ketika usia dia 45, 50 dia mengalami penderitaan yang berat dalam hidupnya. Ini industri. Jadi tugas negara hari ini adalah meringankan beban industri, agar industri fokus pada produksi, agar industri fokus pada pasar. Terakhir, yang harus kita pikirkan ke depan adalah reaktivasi jalur kereta. Kalau nanti Garut ke depan industrinya tumbuh pada wilayah tertentu, ya, nggak boleh wilayah-wilayah itu daerah resapan air mengancam lingkungan hidup, saya nggak setuju. Maka pengangkutan bahan untuk ekspor peti kemas menurut saya lebih baik menggunakan jalur kereta. Lebih murah dibanding lewat jalur darat, lewat tol. Kenapa? Tol terus mengalami kenaikan.
biaya angkutan mahal. Maka investasi pemerintah provinsi tahun 2026 adalah reaktivasi untuk jalur kereta, termasuk mendorong industri menggunakan jalur kereta sebagai jalur angkutan peti kemas. Jauh lebih murah. Jalur angkutan peti kemas jauh lebih murah dibanding dengan jalur darat. Jumlahnya bisa banyak, ongkosnya hampir sama. Ini harus dibangun, dan Belanda dari dulu sudah melakukan itu. Ini pemerintah kolonial Belanda. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Ini cara berpikir. Mohon Bapeda Garutnya membuat perencanaan yang baik. Mohon bupatinya peka terhadap lingkungan dan sejenisnya. Kenapa? Terakhir, kenapa harus saya ngomong? Jawa Barat ini luar biasa. Dibanding Bali kita lebih hebat. Kenapa? Kita punya alam yang baik, kita punya iklim yang baik, kita punya industri. Artinya, kalau lemburnya diurus, bahasa saya, lemburnya diurus, sumber airnya dijaga, hutannya dijaga, daerah aliran sungainya dijaga, bersih-bersih semuanya, kawasan wisatanya terbangun dengan baik, kotanya ditata, industrinya dijaga, maka uang gak akan muter kemana-mana. Orang-orang asing yang kerja di sektor industri, pikniknya di Indonesia, di Jawa Barat, rumah tinggalnya di Jawa Barat, tempat tinggalnya di Jawa Barat, makannya di Jawa Barat. Ini harus dibangun. Hari ini orang-orang asing yang tinggal di Jawa Barat, dia tidak ngerti Garut itu di mana, dia tidak ngerti Bogor di mana. Yang dia tahu adalah tempat kerja dan Bali. Yang dia tahu adalah tempat kerja negaranya dan Bali. Ini segera mindset ini dirubah untuk membangun perputaran ekonomi berputar di Jawa Barat. Barangkali itu saya ucapkan terima kasih. Semoga industri ini memberikan kemakmuran, kebahagiaan bagi warga Garut, warga Jawa Barat, dan warga Indonesia. Mari kita sama-sama jaga investasi untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga. Lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.